Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang tema tata kelola bank yang baik. Perkenalkan, nama saya Siti Maulai Saada dengan NIM 135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solikul Huda dengan NIM 136. Saya Desi Fatmasari dengan NIM 145. Tata kelola bank yang baik. Tata kelola bank yang baik merupakan pengaturan dan penataan kekuasaan dalam mengelola bank di antara para pihak yang dikhususkan untuk pemegang saham, pengawas, atau dewan komisaris yang mewakili pemegang saham dan masyarakat, juga direksi untuk mencapai tujuan. Dengan tata kelola bank yang baik, maka tidak terjadi adanya tumpang tindih kewenangan karena ada pemisahan dan pembagian tugas, juga fungsi yang sudah diatur secara jelas dan tegas. Tujuan utama dari tata kelola bank yaitu untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, juga kepentingan pemangku lain. Jika bank tidak mempunyai tata kelola bank yang baik dan jelas, maka pengelolaan bank kacau, bahkan tujuan bank tidak akan tercapai dan pemangku kepentingan akan terganggu. Di dalam tata kelola bank yang baik terdapat relasi asimetrik. Perbedaan informasi antara bank dengan nasabah disebut relasi asimetrik. Contohnya, pemilik bank tahu informasi tentang bank, sedangkan pemegang saham tidak tahu lengkap informasi pengelolaan bank. Untuk mengatasi relasi asimetrik yaitu: pertama, kepentingan pemegang saham dan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, diwakili Dewan Komisaris Bank yang diangkat atas nama pemegang saham. Dewan Komisaris mewakili pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi dan memberi nasihat untuk pengelolaan bank dan jalannya bisnis bank yang sehat. Kedua, keterbukaan informasi. Pemegang saham memiliki hak untuk menerima informasi secara benar, jujur, dan akurat oleh manajemen bank. 3 teori tentang tata kelola perusahaan yang baik. Pertama, teori agensi. Agensi teori. Pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan, dan hubungan antara keduanya diatur dalam kontrak untuk menjamin agar kepentingan pemegang saham tidak dirugikan oleh manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertindak sebagai agen dan pemegang saham bertindak sebagai prinsipal. Dalam hubungan agen dan prinsipal, agen bertindak berjanji atas nama pemegang saham untuk kepentingan pemegang saham. Agen diberi kewenangan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan perusahaan dan kebijakan, juga target yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Relasi antara prinsipal dan agen harus berdasarkan prinsip saling percaya. Dalam bank, direksi dan pejabat-pejabat eksekutif bank dan manajerial diberi kewenangan untuk bertindak atas nama pemegang saham sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Agen mempunyai kepentingan yang berbeda. Kepentingan mereka bersifat jangka pendek, yang gaji dan segala tunjangan sebanding dengan besarnya perusahaan, tantangan bisnis, dan beratnya tanggung jawab. Tetapi kepentingan mereka bisa bersifat jangka panjang, yaitu dengan gaji dan tunjangan yang lebih menarik dengan berbagai bentuk kompensasi yang bersifat jangka panjang.
Dalam konteks bank, manajemen bank sebagai agen yang mempunyai kepentingan bersifat jangka pendek. Kepentingan mereka dibatasi oleh masa kerja atau masa menjabat. Oleh karena itu, mereka lebih mengamankan posisinya dengan mengamankan laba bank dalam jangka pendek, karena berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Teori agensi mengakui bahwa penggunaan agen akan membebani perusahaan dengan biaya yang lebih besar. Semakin besar sebuah perusahaan dengan resiko yang makin besar, maka biaya yang dialokasikan juga semakin besar. Dalam praktik koperasi bank di Indonesia, biaya juga diperlukan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 2. Teori stewardship. Teori ini dibangun karena adanya anggapan yang kuat yang saling percaya di antara pemegang saham dan manajemen. Teori ini mengatakan bahwa manajemen merupakan pengelola bank dan manajer merupakan para pejabat bank dan pemegang saham. Dalam praktik bank, pemegang saham mempunyai kepentingan agar sahamnya meningkat terus-menerus dan dividen bertambah setiap tahun. Dalam teori ini, para pejabat bank dianggap memiliki kepentingan berkembang bersama dengan perusahaan. Jadi, manajemen perusahaan akan mengawal kepentingan pemegang saham dengan baik, karena kepentingan pemegang saham merupakan kepentingannya juga. Kepentingan manajemen dengan tata kelola yang baik, yaitu meninggalkan warisan, legasi, yang selalu dikenang para penerus meskipun bank tersebut bukan miliknya. Bagian prinsip etika profesi dan tata kelola bank yang baik yaitu saling percaya, loyalitas, integritas, dan kejujuran. 3. Teori pemangku kepentingan atau stakeholders theory. Tujuan utama dari tata kelola perusahaan yang baik menurut teori ini yaitu A. Penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai dari tata kelola perusahaan yang baik berpusat pada penciptaan dan peningkatan nilai saham bagi pemegang saham dengan mengembangkan langkah jangka panjang untuk memastikan kinerja operasional yang tahan lama. B. Perlindungan nilai yang berpusat pada akuntabilitas tentang cara mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 2 faktor penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaannya. Pertama, faktor struktural yang menyangkut struktur dan proses formal manajemen. Kedua, faktor kultur yang menyangkut komitmen moral untuk menjamin pengelolaan perusahaan dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk menyamakan pemangku kepentingan dan kepentingan manajemen, maka harus mencakup 1. Pemberian intensif disertai keleluasaan manajemen bank untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Hak pemegang saham untuk mengawasi, mengontrol, dan mendisiplinkan manajemen bank melalui kontrak. 3. Terus-menerus meningkatkan fungsi pengawasan melalui Dewan Komisaris. 4. Komposisi dan personil yang bertanggung jawab. 5. Terus-menerus memperbaiki efektivitas mekanisme tata kelola internal, pengendalian internal dan eksternal, external audit, fungsi pengawasan eksternal oleh pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban fidusial Dewan Komisaris. 1. Kewajiban bertindak dengan penuh kehati-hatian. Dalam mengambil keputusan dan tindakan harus penuh dengan kehati-hatian dan keyakinan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Kewajiban loyalitas. Kewajiban ini menuntut Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menghindari konflik kepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola bank yang baik itu ada 7. Yang pertama itu ada prinsip saling percaya, kepercayaan bahwa hal yang diputuskan dan dilakukan oleh manajemen bank pada akhirnya meningkatkan dan melindungi nilai perusahaan
Sebaliknya, manajemen bank juga percaya kepada pemegang saham bahwa kepentingan mereka sebagai agen juga akan selalu diperhatikan dan dijamin oleh bank, oleh pemegang saham. Atas dasar kepercayaan inilah mereka akan selalu mengambil keputusan yang terbaik dalam rangka mengembangkan bisnis bank untuk berkembang secara sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Manajemen bank percaya bahwa dengan jalan itulah kepentingan mereka akan berkarir dan kepuasan kerja akan terwujud. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut manajemen bank untuk siap mempertanggungjawabkan apapun yang diputuskan dan dilakukannya sebagai benar-benar dan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen siap dengan segala data dan bukti nyata bahwa ada yang diputuskan dan dilakukan menanggung kepentingan perusahaan demi kepentingan pemangku kepentingan. Prinsip tanggung jawab itu yang pertama, manajemen bank direksi khususnya harus memegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga selalu berhati-hati dalam setiap keputusan dan tindakan bisnisnya, terutama mematuhi sesuai ketentuannya undang-undangan yang berlaku. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berarti bahwa mereka tidak akan melempar tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang kepada pihak lain, kepada bawahan atau pihak lain manapun. Manajemen tidak akan menghindar dari risiko atau akan tertimbul dari keputusan dan tindakan yang akan konsekuensinya apapun yang akan timbul dan keputusan dan tindakan yang telah diambil bisnisnya, terutama mematuhi sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Yang ketiga itu prinsip penegakan hukum atau aturan, law enforcement. Prinsip hukum tidak harus berarti kehendak hukuman pidana. Menetapkan sistem reward dan punishment adalah aspek penting dari penegakan hukum sebagai prinsip penting dari tata kelola bank yang baik. Penilaian kerja yang diikuti dengan promosi sebagai bentuk penghargaan, mutasi sebagai bentuk hukuman dapat menjadi instrumen penting dan penegakan hukum yang baik dan efektif. Yang keempat itu ada independensi. Prinsip independensi ini penting karena akuntansi dan tanggung jawab hanya mungkin relevan jika ada kebebasan dalam mengambil keputusan bertindak. Independensi mengandung pengertian adanya kebebasan dan keleluasan dalam mengambil keputusan dan bertindak bagi setiap peran dalam keseluruhan. Arti independensi adalah bebas dari konflik kepentingan pribadi, bebas dari campur tangan berlebih dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima ini ada prinsip transparan dan kejujuran. Kejujuran merupakan sisi lain dari prinsip transparan ini. Transparan tanpa adanya kejujuran tidak ada gunanya. Pemegang saham bisa saja secara sporadis memperoleh laporan tidak sesuai dengan prinsip transparan, namun laporan tidak secara akurat dan lengkap menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan akan menimbulkan masalah serius pada kemudian hari. Yang keenam ini ada prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi mengatur keterlibatan para pihak dalam beberapa mekanisme dan
sudut penting. Yang pertama pada level pemegang saham, terutama terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pengurus perusahaan baik dalam direksi maupun dewan komisaris. Yang ketujuh itu ada prinsip fairness. Ada beberapa teori mengenai tata kelola perusahaan yang baik, dimaksudkan pula prinsip keadilan atau fairness dalam konteks tata kelola yang baik. Prinsip ini dikaitkan dengan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan atau perlakuan yang adil atau fair terhadap semua karyawan dalam konteks pengolahan manajemen pegawaian. Selanjutnya yaitu budaya perusahaan sebagai internalisasi etika perbankan. Budaya perusahaan adalah kebiasaan budaya moral yang menjiwai seluruh aktivitas manajemen dan bisnis bank yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya perusahaan ini dihayati oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan bank, sehingga menjadi perilaku organik dalam kegiatan bisnis bank dan tercermin dengan sendirinya dalam seluruh aktivitas bank yang dijalankan oleh semua karyawan. Esensi dari budaya perusahaan ini adalah mengubah etika dari sekedar jargon menjadi praktik nyata yang menjiwai seluruh aspek operasional bank. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja di mana prinsip-prinsip etika tidak hanya dipahami, tetapi juga dijalankan secara konsisten. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun budaya perusahaan. Yang pertama yaitu pemilihan nilai pokok atau core values. Langkah pertama dalam membangun etika bisnis bank adalah pemilihan nilai pokok atau core values atau biasa juga disebut prinsip etika. Bank dapat memilih satu atau beberapa nilai pokok seperti kejujuran, kepercayaan mutual, integritas, keadilan, kepuasan nasabah, tanggung jawab, zero fraud, atau kualitas pelayanan. Dengan mempertimbangkan filosofi bisnis bank, jasa itu yang ditawarkan, tantangan dan dinamika bisnis keuangan di masa depan, tuntutan masyarakat, serta visi jangka panjang bank. Yang kedua yaitu penerjemahan nilai ke dalam aturan perilaku atau Code of Conduct. Aspek penting dalam penerapan nilai perusahaan adalah penjabaran nilai tersebut ke dalam aturan perilaku atau Code of Conduct. Aturan ini merupakan terjemahan konkret dari nilai-nilai perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan bank dalam aktivitas mereka sehari-hari. Code of Conduct ini bersifat tertulis, menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelayanan jasa bank serta aktivitas kantor, dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga adalah diseminasi nilai dan aturan perilaku kepada karyawan. Diseminasi nilai atau aturan perilaku kepada karyawan ini menguraikan 3 langkah penting dalam menanamkan nilai pokok perusahaan dan kode etik di sebuah bank. Langkah pertama adalah diseminasi awal yang dilakukan saat karyawan baru bergabung melalui perkenalan dan pendidikan awal. Yang kedua adalah pelatihan berkala, di mana karyawan diingatkan kembali tentang kode etik melalui pendidikan internal periodik, disertai evaluasi dan refleksi pengalaman penerapannya. Yang ketiga, internalisasi terus-menerus yang melibatkan pengulangan dan penguatan nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku melalui berbagai cara. Lalu yang keempat, penegakan aturan melalui sistem reward and punishment. Penegakan aturan perilaku merupakan aspek krusial dalam proses pembudayaan etika di bank, sama pentingnya dengan diseminasi.
Meski diseminasi penting untuk pemahaman dan penerapan aturan perilaku, penegakan aturan melalui sistem reward and punishment juga sangat penting. Penilaian perilaku karyawan harus dilakukan secara transparan dan objektif oleh komite etik yang berwenang memberikan penghargaan atau sanksi. Lalu yang terakhir ada nilai dan aturan perilaku berlaku untuk semua karyawan. Dalam pengembangan budaya perusahaan yang baik di bank, nilai dan aturan perilaku harus berlaku untuk semua karyawan dari direktur utama hingga karyawan tingkat terendah. Aspek terpenting dalam proses ini adalah komunikasi yang jelas dari pemimpin bank sebagai tone from the top mengenai nilai-nilai dan ekspektasi perilaku karyawan.